Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisfi Hamidatul Fajriyah dengan NIM 081911333011. Nah, di sini saya dari kelas Manajemen Industri B1 Universitas Airlangga tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis usaha saya dalam bidang souvenir. Di sini saya sebagai owner dari usaha Awisu ini. Nah, berikut tabel of contents yang saya ambil. Nah, di sini saya ada 6 konten, yaitu yang pertama tema dan latar belakang, yang kedua yaitu analisis data pasar, yang ketiga yaitu konsep bisnis, yang keempat biaya produksi, kelima BEP. Nah, untuk yang keenam yaitu prediksi pendapatan. Untuk yang pertama, tema dan latar belakang. Nah, sebelumnya tema atau ringkasan eksekutif. Nah, karena perkembangan akan souvenir ini semakin pesat, terutama di Indonesia, maka terbentuklah usaha Abeso ini, yaitu All Wedding Souvenir. Dengan produk yang akan mengandung tema atau konsep vintage. Nah, untuk Abeso ini atau All Wedding Souvenir ini merupakan sebuah perusahaan di mana akan memproduksi dan menjual souvenir pernikahan, tetapi tidak seperti biasanya dengan modifikasi konsep vintage. Berbagai produk yang disediakan akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli. Selain itu, produk souvenir ini juga dapat custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, untuk usaha Awisu ini merupakan usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, Shopee, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu latar belakang, di mana usaha souvenir pernikahan ini itu dilatar belakangi oleh motivasi untuk berwirausaha, dikarenakan uh, mengingat banyaknya kalangan yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga diharapkan dengan adanya AWSO ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Selain itu juga usaha ini itu pada dasarnya itu sudah banyak orang yang menggeluti, tapi melihat potensi atau peluang yang ada, usaha souvenir ini masih terbuka luas, dikarenakan harganya yang relatif murah dan mudah di dalam memasarkan produk, karena pada dasarnya konsumen itu membeli souvenir pernikahan itu dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga terbentuklah ide usaha Abesu ini yang merupakan usaha souvenir untuk acara pernikahan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu analisis target pasar. Nah, usaha penjualan souvenir pernikahan ini itu berlokasi di rumah pemilik, tetapi dengan pemasaran secara online melalui media sosial. Nah, untuk jenis produksi yang dipasarkan yaitu souvenir pernikahan dengan konsep vintage sebagai salah satu kerajinan tangan atau handmade, di mana produk yang dipesan itu dapat menyesuaikan dengan selera konsumen atau bisa disebut dengan custom. Nanti akan saya beri contoh salah satu produk dari usaha ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu target pasar. Nah, dari target pasar bisnis AWS ini itu menargetkan masyarakat yang akan mengadakan pesta pernikahan. Selain itu, konsumen individu, bisnis souvenir pernikahan juga bisa uh, melayani permintaan grosir bagi para agen yang menjual kembali souvenir tersebut, atau bisa juga bekerja sama dengan pihak wedding organizer untuk menawarkan souvenir pada klien pihak wedding organizer. Nah, untuk peluang bisnis di dunia penyediaan souvenir ini masih tergolong minim, seperti yang saya telah jelaskan. Uh, Meski banyak orang yang mengambil bisnis souvenir ini, tetapi mereka itu kebanyakan itu hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan, jadi masih belum maksimal. Sehingga saya di sini itu ingin menjadikan bisnis AWSO ini dapat dikenal dan dapat berkembang sesuai dengan beriringnya zaman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk strategi diferensial yang dilakukan perusahaan Aweso ini adalah diferensial produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu dengan konsep vintage yang sangat jarang diambil oleh para penjual souvenir di luar sana. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana di sini
Untuk es atau kekuatan strength ini ada harga terjamin lebih murah dibandingkan dengan para pesaing yang ada dan mudah terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Nah, harga murah tapi tidak akan mempengaruhi kualitasnya. Di sini kami menjamin kualitas itu sudah terjamin bagus. Untuk selanjutnya yaitu produk yang dibuat berkualitas dan jauh lebih awet. Selanjutnya yaitu memiliki berbagai jenis souvenir atau inovatif yang dapat menyesuaikan dengan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu memiliki konsep vintage yang terkesan unik, menarik, di mana sangat dicari oleh pelanggan. Terus selanjutnya yaitu kelemahan atau brightness. Nah, kelemahan dari bisnis ini itu terletak pada souvenir yang dipesan itu harus dalam jumlah banyak, yaitu minimal lebih besar dari 50. Untuk O-nya sendiri yaitu peluang oportunis, di mana ini ada proses pembuatan souvenir sangatlah mudah. Usaha ini tergolong murah tetapi memiliki keuntungan yang besar. Bahan baku pembuatan souvenir mudah didapat dan peluang bisnis ini sangat menjanjikan karena pesaing usaha souvenir ini dikatakan belum banyak. Nah, yang terakhir yaitu ancaman atau threats, di mana munculnya para pesaing baru dikarenakan omset yang sangat menggiurkan dan mudahnya didapat di dalam pembuatan untuk mendirikan usaha souvenir. Yang ketiga yaitu konsep bisnis. Nah, di sini ada logo dan tagline. Nah, untuk logo ini saya menggunakan logo yang bertuliskan Aweso seperti ada pada layar di sebelah kanan bawah dengan tagline Already Souvenir. Nah, dari tagline yang diberikan ini sudah sangat mempresentasikan dari bisnis yang saya ambil yaitu bidang souvenir pernikahan. Nah, untuk pemilihan warna logo saya sendiri ini saya mengambil warna coklat karena menurut saya itu coklat itu memberikan kesan yang aman, nyaman, hangat, serta secara psikolog itu warnanya memberikan kesan dapat diandalkan, keakraban, sederhana, dan kuat. Sehingga saya harapkan warna ini dapat menambah kesan bagi pelanggan. Nah, dalam pemilihan logo ini juga memperhatikan setiap elemen logo yang ada seperti elemen unik, memorable, relevan, dan simple. Nah, unik di sini ini dikarenakan logo pada AWSU ini merupakan gabungan bangun datar yang memberikan banyak makna yang dapat diambil dengan tampilan yang klasik. Nah, logo ini juga simple karena desainnya itu sangat simple tetapi tetap terkesan elegan di mana memanfaatkan bawah datar yang sedikit. Nah, dengan desain logo yang unik dan terkesan simpel ini membuat kesan memorable terhadap orang yang melihatnya. Nah, untuk elemen yang tidak kalah penting juga terdapat pada elemen relevan karena usaha ini berkembang dalam bidang souvenir pernikahan, maka logo yang dipilih itu sangat mempresentasikan perusahaan Aweso dengan tambahan tagline yang berada di samping logonya itu lebih membuat perusahaan Aweso ini dapat terkesan unik. Nah, berikut merupakan filosofi logo yang saya ambil. Nah, dari tes ini uh, memberikan gambaran konsep awal dari perusahaan ini yang berkembang dalam bidang souvenir. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada dua lingkaran dan hati, di mana dua lingkaran ini mengibaratkan cincin. Di sini terdapat pula lambang hati yang menambah kesan anggun, elegan, dan emosional terhadap pelanggan. Dengan adanya tambahan hati ini akan lebih memfokuskan pada cincin ini melambangkan cincin pernikahan gitu. Yang selanjutnya yaitu kerangka rumah. Untuk kerangka rumah ini saya memiliki makna tersendiri atau dibangunnya bisnis souvenir ini di mana di dalamnya itu terjadi suatu interaksi dan komunikasi sebagaimana dalam suatu keluarga sehingga dapat menambah kesan terpercaya. Untuk selanjutnya yaitu ada tagline Aweso tadi yang menunjukkan nama perusahaan startup saya yaitu Aweso dengan tambahan tipografi All Wedding Souvenir yang mempresentasikan perusahaan kami yaitu layanan souvenir pernikahan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini merupakan salah satu contoh yang nantinya ada pada katalog di perusahaan kami. Di sini ada 8 contoh gambar bisa dilihat di mana souvenir-souvenir ini itu mengandung kesan vintage dengan warna yang terkesan elegan lebih kecoklatan, di mana menurut saya ini merupakan sebuah bisnis yang sangat langka soalnya sangat jarang
pembisnis itu mengambil tema seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu BMC. Di sini BMC yang telah saya gunakan bisa dilihat pada layar. Nah, untuk yang keempat yaitu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi investasi ini seperti rincian pada layar, saya mendapatkan total biaya 9.575.000. Nah, selanjutnya yaitu bahan baku untuk produksi dengan total biaya 2.767.000. Dan untuk yang ketiga yaitu biaya operasional dengan total biaya 2.700.000, di mana ketiga tabel ini memiliki total pengeluaran sebesar 15.042.000. Nah, di sini saya akan menghitung harga pokok produksi atau HPP. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwa produksi yang akan dihasilkan dalam 1 bulan itu sebesar 300 buah souvenir, sehingga saya mendapatkan HPP itu sebesar 9.223. Dengan saya menargetkan harga penjualan souvenir itu 15.000 per produk, walaupun nantinya dapat custom sesuai keinginan pelanggan, maka nantinya harganya akan menyesuaikan dengan barang yang dipilih oleh pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu BORC rasio, di mana diperoleh nilai 1,6, di mana analisis benefit cost ratio ini itu merupakan analisis menggunakan perbandingan antara manfaat dan biaya, di mana semakin besar perbandingan antara benefit dan biaya ini, maka suatu usaha ini akan semakin menguntungkan. Nah, secara teoritis, bila B or C ini satu, artinya tidak untung dan tidak rugi. Jika B or C kurang dari satu, maka usaha ini dianggap rugi. Nah, dalam usaha ini diperoleh BRC ini sebesar 1,6 karena rasio lebih besar dari satu, maka usaha ini itu sangat layak digunakan. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi laba. Nah, untuk proyeksi laba ini saya mendapatkan keuntungan per buahnya itu sebesar 5.777. Untuk yang kelima yaitu BEP atau break even point. Nah, untuk perhitungan BEP ini saya mendapatkan 375, yang artinya itu BEP akan terpenuhi jika souvenir yang terjual ini sebanyak 375 buah, dengan asumsi total produksi dalam 1 bulan itu 300 seperti yang sudah saya jelaskan, maka BEP ini akan tercapai dalam waktu 1,25 bulan. Nah, yang selanjutnya yaitu prediksi pendapatan. Nah, untuk prediksi pendapatan ini saya menggunakan perhitungan payback period atau PBP, di mana PBB yang telah saya peroleh itu sebesar 7 kali produksi. Ini saya bulatkan yang awalnya 6,7. Nah, dari BP ini saya telah memperoleh omset terproduksi itu sebesar 4.500.000, karena tadi saya sudah menargetkan dalam 1 bulan saya mendapatkan uh, pemesanan souvenir sebanyak 300 buah. Nah, berikut kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu Awesu ini merupakan sebuah usaha souvenir pernikahan dalam konsep vintage dengan bahan yang berkualitas, di mana dapat menyesuaikan dengan request dari pelanggan. Nah, terlihat pada proyeksi BEP yang menunjukkan BEP akan terpenuhi jika souvenir yang terjual sebanyak 375 buah, sehingga BEP terpenuhi pada 1,25 bulan. Nah, hal ini itu sangat menunjukkan titik balik yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi, nilai dari semua metode menunjukkan indikator-indikator yang positif dan layak untuk dijalankan, sehingga usaha AWSU ini memenuhi syarat studi kelayakan investasi. Nah, sekian presentasi dari saya selaku owner dari perusahaan Awiso, All Wedding Souvenir. Saya ucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah memperhatikan presentasi saya. Semoga para investor dapat tertarik pada bisnis yang saya dirikan. Nah, sehingga dapat bersedia melakukan investasi. Jika ada pertanyaan terkait perusahaan saya, dapat menghubungi alamat yang telah saya sediakan di layar. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.